Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat Toyahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini, kita bakal lanjutin manhwa Manusia Super. Kita masuk report 36. Di awal video ini, sebenarnya melangkah keluar dari bandara internasional Calgary. Semon yang tidak menduganya berkata, "Wah, jadi organisasi itu ada di Kanada." Pietro yang melangkah di depannya membalas, "Tidak, organisasi itu berada di Amerika Serikat." Mendengar hal itu, Semon yang merasa heran bertanya, Kalau gitu, kenapa kita ada di sini?" Pietro pun menimpali, karena presiden asosiasi tidak berada di World Association. Tentu saja, perkataannya membuat Semon kembali terbengong. Apa? Beneran? Beberapa jam kemudian, mereka pun telah tiba di sebuah daerah pegunungan Rocky di Taman Nasional Jasper. Melihat tempatnya, yang terlihat tak ada satupun bangunan perumahan ataupun perkantoran. Semon yang merasa heran bertanya, apa presiden asosiasi tinggal di tempat seperti ini? Pietro membalas, kurang lebih begitu. Kemudian, sembari memperhatikan sekitarnya, Semon berkata, "Sekarang apa? Apa kita akan mendaki dari sini? Wah, luasnya tempat ini." Pietro pun yang telah mengambil sesuatu di saku bajunya, kini menyerahkan benda itu kepada Semon. "Terima ini." Semon pun menatap benda itu, lalu berkata, "Oh, Red Runestone." Setelah Semon mengambilnya, Pietro menjelaskan, "Iya, koordinatnya telah diatur ke tempat di mana presiden asosiasi berada." Mendengar hal itu, Semon pun memperhatikan batu Red Runestone-nya. Lalu membalas, "Tapi bukannya Red Runestone itu tak bisa digunakan di luar dungeon?" Pietro melanjutkan, "Itu memang benar, tetapi itu merupakan Red Runestone spesial yang dibuat khusus untuk digunakan di sini." Mendengar hal itu, Semon pun tertegun berpikir, teknologi untuk membuat Red Runestone semacam itu tidak mungkin ada untuk manusia. Menarik, setelah dungeon menghilang, para superhuman tak lagi punya Red Runestone. Tapi, mau gimana lagi? Aku baru mendapatkannya belum lama ini. Di saat Semon berpikir seperti itu, Pietro menuturkan, "Sekarang, jika Anda menggunakannya, Anda akan langsung dipindahkan ke tempat tujuan." Semon sendiri yang juga membawa batu Red Runestone yang ia terima dari sahabatnya dahulu, tersenyum menimpali, "Kalau begitu, gaskan." Meskipun saat itu Semon tidak tahu kemana mereka akan mengirimnya, dirinya akan menerima dengan senang hati apapun kondisinya. Kini, setelah Semon menggunakan Red Runestone tersebut, ia pun dipindahkan ke sebuah tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Hei, si kondisi ini bagus juga. Namun, tiba-tiba saya dikejutkan ketika menyadari jika ada seekor monster tepat di belakangnya. Untungnya, saat monsternya akan menyerangnya, Semon langsung bisa bereaksi dan menghindari serangan itu. Hup. Lalu Semon pun menggunakan skill miliknya, Amplify, tes strength miliknya. Lalu, dengan satu hentakan, Semon kembali melangkah maju, menerjang monster tadi. Ayah! Dan dengan sekejap mata, Semon pun berhasil memenggal kepala monster itu. Struts! Setelah membunuhnya, Semon baru sadar akan nama monster itu. Oh, bukannya ini Man, monster yang muncul di akhir masa Underground War. Saat itu, monster tersebut diciptakan oleh para Underworlder yang merasa terancam karena satu persatu dungeon habis dihancurkan oleh Semonyo. Ia menyerang menggunakan aura yang terakumulasi di dalam tubuhnya. Ia juga merupakan monster. Ia menunjukkan seberapa putus asanya para Underworlders yang sangat bergantung pada aura itu. Semon sendiri yang menjadi hal itu tersenyum bergumam, "Sudah kuduga, dia
orang yang mencurigakan, Pietro Anella. Sepertinya kau sudah menyiapkan pesta penyambutan yang megah untukku. Nikmati saja semaumu. Kuharap kau senang melihat aksiku. Bajingan, ternyata di sana tak hanya ada satu monster saja, melainkan beberapa monster sekaligus. Namun sayangnya, para monster itu bukanlah tandingan bagi Summon, melainkan hanya sebuah mainan semata. Kini, sejam kemudian, Summon pun yang telah berhasil membantai mereka semua telah tiba di depan sebuah gerbang. Dan tanpa babi bu, ia pun langsung menghancurkan gerbang itu. Dan kini, ia telah masuk ke dalam sebuah ruangan yang lumayan besar. Oh, tempat apa ini? Itu peti-mati. Di saat Summon yang penasaran melangkahkan kakinya mendekat ke arah peti mati itu, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara dari arah peti matinya. Tamu kita, manusia. Seketika itu juga, seonggok mayat dalam peti mati terbangun bersamaan dengan sebuah peringatan. Penyusup, memulai protokol pemusnahan penyusup. Tiba-tiba saja, ruangan itu dipenuhi oleh asap putih yang membuat Summon langsung berusaha menghindari serangan itu. Getaran ini asalnya dari suatu tempat. Di saat Summon tengah bergumam seperti itu, tiba-tiba saja di depannya ada sesosok bayangan putih yang berkata, suara yang tidak asing dengan bahasa yang pernah aku dengar sebelumnya. Jadi itu kau, Summonyo. Seketika itu juga, Summon pun mendongak ke arah sosok itu yang membuatnya makin terkejut karena Summon sendiri mengenalnya. Suara ini, High Priest. Ternyata sosok bayangan putih itu adalah High Priest yang pernah Summon lawan sebelumnya di Final Dungeon. Mendengar Summon menyebutkan namanya, sosok itu pun membalas, High Priest, Aku memang pernah punya panggilan seperti itu. Summon sendiri yang merasa heran, bertanya, tapi kenapa penampilanmu seperti itu? Itu bukan penampilan yang pernah aku lihat. Kenapa kau terlihat seperti manusia? Sosok itu, sebut saja Neng Priest, membalas, dasar tidak sopan. Kami memang memiliki wujud yang sama denganmu. Kami hanya mengubah wujud kami untuk bertempur dengan lebih efisien. Summon pun menimpali. Ya, apapun itu, sudah lama kita tidak bertemu. Kukira kau sudah mati. Neng Priest pun melayang mendekat ke arahnya, berkata, ya, aku memang sudah pernah mati sekali di tanganmu. Misiku juga sudah gagal. Namun, seseorang telah memenjarakanku di tubuh yang berdosa ini dan mencegahku untuk kembali ke cahaya. Mendengar hal itu, Summon pun tersenyum bertanya, oh, kau pasti sangat membenciku ya? Neng Priest pun membalas, benci? Aku tidak punya perasaan semacam itu. Itu adalah hukuman yang dikirim oleh Light of Beginnings untuk menghukumku, High Priest yang telah jatuh. Sekarang, aku mendapat terima kasih kepadamu. Mendengar hal itu, Summon yang merasa heran pun berpikir, jatuh? Kukira ia akan langsung menyerangku begitu kita bertemu. Omong kosong macam apa ini? Namun, tiba-tiba saja Summon dikejutkan ketika melihat sang Neng Priest yang bertingkah aneh. Ada apa? Sang Priest pun membalas, bukan apa-apa, aku sudah diatur untuk membunuhmu. Mendengar hal itu, Summon pun langsung bersiapkan tombak portable-nya lalu menimpali. Sudah kuduga, tapi sepertinya kau punya egomu sendiri untuk hal semacam itu, Oke, kalau begitu, ayo kita. Namun sebelum Summon menyelesaikan kalimatnya, Neng Priest langsung menyelanya. Tunggu, Summonyo, jangan terburu-buru. Pengaturan itu hanya mengharuskanku untuk membunuhmu. Itu tidak menentukan kapan kita harus mulai bertarung. Jadi, mari kita berbicara dulu sebentar. Bersamaan dengan perkataannya itu, Neng Priest pun turun melewati Summon yang sempat tidak menyadari pergerakannya, yang membuat Summon merasa
Meskipun ia telah mati, dirinya tetap mengerikan. Kemudian, Summon pun meliriknya, berkata, Undead yang telah diatur sepertimu punya kehendak sendiri. Neng Priest pun menjelaskan, meskipun aku undead, sulit bagiku untuk menggunakan kekuatan High Priest yang pernah memimpin seluruh Underworlder. Ini pasti ulah salah satu priest yang berpangkat lebih rendah dariku. Pengaturan mereka yang berkualitas rendah itu pasti terbatas dan tidak bisa merintahkan aku untuk bertarung. Mendengar hal itu, Summon pun menghela napasnya berkata, harga dirimu sangat tinggi untuk seorang mayat yang sudah membusuk. Neng Priest pun menimpali, aku hanya mengatakan hal yang sudah jelas, tahu. Kemudian, Summon pun berbalik ke arahnya berkata, baiklah, sudah cukup. Kita bukan di sini untuk reunian. Aku tidak tahu apa yang mau kau katakan, tapi bagiku, aku akan lebih diuntungkan kalau bertarung bisa seperti ini. Mendengar hal itu, Neng Priest pun menjelaskan, Summonyo, kau pasti sudah jatuh ke dalam jebakan mereka karena datang ke sini. Meskipun aku tahu kalau kau datang ke sini sambil tertawa karena sudah menyadarinya. Apa kau tidak penasaran siapa yang melakukan ini? Mendengar hal itu, Summon pun yang penasaran bertanya, hah? Memangnya kau tahu? Neng Priest membalas, aku tidak tahu, tapi aku bisa membantumu menebak. Summon berkata, kenapa kau mau membantuku? Dengan senyuman di wajahnya, Neng Priest pun melanjutkan, Summonyo, seperti yang sudah kukatakan, aku tidak membencimu. Kau pernah mengalahkanku sekali. Bahkan sekarang, bukankah kau mencoba mengakhiri hukumanku dengan mengalahkanku sebagai undead sekali lagi? Lihat tingkahnya, Summon pun tertawa membalas. Hah, ya kali ini aku berencana untuk membuatmu menjadi debu supaya kau tidak bisa lagi dibangkitkan. Melihat tingkah Summon, Neng Priest pun berkata, hah, dasar keras kepala. Pokoknya dia yang membangkitkan aku kembali pasti berniat untuk memulai perang lagi. Sekarang sudah waktunya untuk mengakhiri tindakan yang mendistorsi nubuat Sunlight of Beninggi dan menyeret bangsaku ke dalam bencana. Mendengar hal itu, Summon yang merasa kesal pun membalas, apa? Bukannya kau yang memulai Underground War? Kalau kalian sangat mendambakan dunia permukaan, bukannya kita bisa tinggal hidup bersama? Ada sangat banyak tanah yang tidak digunakan di dunia ini. Contohnya padang pasir, gunung terjal, lembah, ataupun laut. Dengan wajah seriusnya, Neng Priest langsung membantahnya. Bersama, katamu, jangan coba menipu kami. Kita sudah tahu bahwa koeksistensi itu tidak memungkinkan. Sebelum terjadinya invasi, kami telah mengamati kalian. Aku sudah menyaksikan kalian saling menolak dan bertarung. Dan itu semua dilakukan atas nama perdamaian dan untuk berbagai alasan. Seperti mereka dilahirkan di tempat yang berbeda, memiliki warna kulit yang berbeda, memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kami melihat kalian saling membunuh satu sama lain. Kami, para Underworlder, tidak bisa menggunakan aura di bawah matahari. Bahkan setelah matahari terbenam, hanya sebagian kecil dari kami yang bisa menggunakan aura. Seperti halnya matahari, bulan yang memantulkan cahayanya, dan bintang-bintang di langit malam. Itu terlalu menakutkan bagi kami. Kami tidak berdaya di bawah matahari, dan kalian terlalu berbahaya bagi kami. Demi musnahkan kehidupan yang dapat mengancam kami menciptakan monster. Karena monster-monster itu, aura pun muncul ke permukaan. Kami tidak menyangka ada manusia super sepertimu yang muncul karena itu. Namun, tiba-tiba saja semua yang merasa kesal dan penjelasannya langsung menghentikannya. Bacot, pada akhirnya kalian ingin memusnahkan umat manusia. Sudah cukup, beritahu kenapa kalian memulai pergerakan lagi dan siapa yang sudah membawa aku ke sini. Neng Priest pun melanjutkan, untuk menjelaskan itu kita harus mulai dengan kisah dasar diri kami, para Underworlder di masa lalu, like of Beninggi. Namun sayangnya, Summon
lagi-lagi menghentikannya. Tunggu, berhenti. Ringkas itu menjadi 3 kalimat. Mendengar permintaannya, Neng Priest pun sempat terdiam, lalu membalas, bagaimana kalau 5 kalimat? Semon pun menimpali. Oke, deal. Coba ku dengar. Neng Priest kembali menjelaskan, ketika kami, para underworlder mati, kami menjadi spirit. Ketika ada yang mendapat posisi Priest, mereka dapat berkomunikasi dengan para spirit. Dan semakin hebatnya seorang Priest, semakin tua pula spirit yang dapat mereka ajak berkomunikasi. Di antara mereka, aku sebagai High Priest dapat berkomunikasi dengan spirit tertua, yaitu Light of Beginnings. Semuanya dimulai dengan nubuat dari Light of Beginnings. Mendengar hal itu, Semon pun yang mengerti maksudnya berkata, seorang prophet yang telah mencapai kebangkitan spiritual telah muncul. Sang prophet akan menuntunmu ke tanah di mana cahaya turun. Tentu saja, perkataan Semon membuat Neng Priest terkejut. Ah, kau tahu itu? Semon pun melanjutkan. Beberapa waktu lalu, aku menangkap underworlder yang bilang seperti itu. Neng Priest pun melanjutkan. Ah, begitu ya. Pada saat itu, aku mengira kalau akulah sang prophet dalam nubuat itu. Aku percaya bahwa hanya aku yang layak untuk menjadi sang prophet yang agung. Penguasa lain, sang raja, mencoba menghentikanku, namun tidak berhasil. Setelah aku yang sangat kuat ini menjadi High Priest, keseimbangan kekuasaan antara raja dan para priest pun runtuh. Kalau diingat-ingat, kemunculanku yang sangat luar biasa itu pastilah sebuah pertanda bencana. Ngelihat tingkahnya yang begitu membanggakan dirinya sendiri, Semon pun terdiam dan berpikir, dia malah mengenal dirinya sendiri dan ceritanya juga sudah melebihi 5 kalimat. Neng Priest kembali melanjutkan, bagaimanapun aku menafsirkan nubuat itu sesuka hatiku dan tidak peduli dengan yang lain. Aku memimpin pasukanku ke tanah tempat cahaya turun, yaitu permukaan, membuat bangsaku sendiri musnah dan bahkan diriku sendiri pun mati. Di saat Neng Priest menceritakan itu, sebuah aura kehitaman muncul di lengan kirinya. Namun saat itu, sebelum ia sadari, kemudian Semon pun berkata, jadi pada akhirnya itu semua karena keserakahanmu. Setelah mengatakan itu, Semon terdiam berpikir, sungguh ironis, berkat perang itu banyak manusia yang jatuh ke dalam neraka. Tapi bagi mereka itu ternyata demi mencari keselamatan. Aku setidaknya tidak bisa menyalahkan para underworlder. Kemudian Semon berkata, jadi kapan kau akan bicara tentang seorang yang telah membangkitkanmu lagi? Neng Priest pun melangkah pergi melewati Semon sambil membalas, setelah aku mati, para priest yang masih hidup, mereka pasti masih mengikuti nubuat itu. Mendengar hal itu, Semon pun yang merasa heran kenapa Neng Priest melewatinya, menimpali. Jadi, orang yang bawamu ke sini itu. Neng Priest pun melanjutkan, itu benar. Orang yang menjadikanku di tubuh ini untuk mengikuti nubuat dan memanggilmu ke sini. Dan juga orang yang mencoba memulai peperangan lagi. Musuh barumu, para High Priest. Mendengar hal itu, Semon pun bergumam, benarkah? Tak kusangka masih ada High Priest lain tersisa. Neng Priest melanjutkan demi menyatukan kembali bangsa kami yang tersisa dan memerintah mereka sebagai pemimpin. Kekuatan sebesar itu memang dibutuhkan. Semon pun membalas, ya aku paham, High Priest memang beda. Jadi bagaimana kita bisa menemukan mereka? Bagaimanapun, aku adalah pahlawan yang mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi dunia. Aku tidak bisa cuma menonton saja komplotan penjahat mengakar begitu saja, kan? Bersamaan dengan aura keabuan yang mulai menyelimuti tubuhnya, Neng Priest pun berkata, masuk akal. Kalau kau mengalahkanku, itu akan merusak pengaturan diriku. Pada saat aku menjadi spirit, aku akan menggunakan energi tersisa di tubuhku untuk membantumu dalam pencarian. Mendengar hal itu,
Semon pun tersenyum, mengangkat tombaknya, berkata, "Baiklah, itu motivasi yang bagus." Di saat aura keabuan kini meledak di tangan kirinya, Neng Pries menuturkan, "Kurasa sudah waktunya kita bertarung sekarang. Aku sudah mencapai batasku untuk menolak pengaturan itu. Ayo, kita bertarung." Setelah mengatakan itu, Neng Pries pun kini melancarkan serangan pertamanya. Setelah pengaturannya aktif, mau tidak mau, aku harus melakukan yang terbaik. Tolong, jangan mati. Kau harus mengalahkanku. Mendengar hal itu, Semon pun tersenyum membalas. "Sebaiknya kau mengkhawatirkan dirimu sendiri. Aku juga berencana untuk menggunakan jurus superku untuk mengirimmu kembali ke kuburan." Neng Pries menimpali, "Meskipun aku terlihat seperti ini, aku sama sekali tidak ingat pernah terancam dengan seranganmu." Semon pun berkata, "Hah, itu dulu." Sembari mengeluarkan beberapa lingkaran magic sekaligus, Neng Pries menuturkan, "Kalau begitu, mari kita mulai serangannya. Aku sudah memanggil spirit para leluhurku, meskipun peringkat mereka rendah, karena aku sudah rusak. Mereka sudah lebih dari cukup untuk membuatmu menjadi debu. Ini adalah aura bombardment Semonyo." Meskipun saat itu Semon dihadapkan dengan beberapa lingkaran magic sekaligus, dirinya terlihat sangat santai, bahkan tersenyum membalas. "Sudah lama aku tidak melihatnya. Jumlahnya kelihatan jauh lebih sedikit dari yang waktu itu." Neng Pries menimpali, "Tapi ini tidak akan selama itu. Ini dia." Setelah mengatakan itu, Neng Pries pun menyerang Semon menggunakan lingkaran-lingkaran magicnya yang memancarkan serangan langsung ke arah Semon. Di saat begitu banyak serangan mengarah ke arahnya, Semon sendiri nampaknya tidak bergerak sama sekali, yang membuat area yang dipijaknya meledak karena serangan-serangan itu. Melihat begitu banyak asap yang berhamburan di sana, Sang Pries pun berkata, "Ups, mungkin itu terlalu kuat. Berbeda dengan tanah suci, tempat ini sempit dan tidak memiliki tempat untuk melarikan diri." Namun, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika mendengar suara Semon yang membalas, "Terima kasih atas perhatiannya." Ternyata, setelah asapnya menghilang, terlihat Semon yang kini menggunakan sosok astralnya, yang mana adalah efek dari skillnya, Amplify Immortal. Saat itu, Semon melihat ke arah Sang Pries, lalu berkata, "Yang akan dikirim ke kuburan itu adalah kau." Dan ini pun diakhiri dengan, tentu saja, sosok Semonyop saat itu yang telah berubah menjadi spiritual membuat Neng Pries terkejut bukan main. Bagaimana bisa manusia mencapai spiritualisasi? Sedikit info guys, spiritualisasi sendiri seharusnya hanya bisa digunakan oleh para underworlder, dan itulah yang membuat Neng Pries terkejut bukan main. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.